warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Iha. Gimana nih hari ini kalian sudah pada melaksanakan ibadah puasa ya pastinya. Alhamdulillah pada pekan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Walaupun kondisinya sedang terkena virus seperti ini, umat Islam tetap harus semangat karena bulan puasa ini tidak ada istilahnya ditunda, harus tetap dilaksanakan dengan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat muslim di dunia ini. Nah, adik-adik, kakak punya satu video nih. Di dalam video itu ada dua orang yang tadinya awalnya puasa, tetapi karena digoda atau dibujuk oleh satu temannya itu, maka salah satu temannya itu jadinya batal tidak berpuasa. Bagaimana? Pengen tahu videonya seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Pak Den. Waalaikumsalam, Kang Nopial. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Bade ka mana? Iya, Bade ka Pak Deni tadi Oh, namanya. ayeuna nih. Gini, Pak. Bapak puasa nggak, Pak? Alhamdulillah sih sekarang masih puasa. Tapi nya sedikit gimana gitu ini. Oh. Iya, ini sekarang jam berapa? Jam 12 sih. Jam 12. Setengah hari. Nah, saya lapar. Saya punya roti enak loh, Pak. Bener nih. Oke nih, ada. Mau buka nggak, Bapak? Ya, mau sih. Tapi jangan di sini. Di mana? Di mana? Ada tempat saya. Di mana? Ada. Di mana? Pokoknya mah. Di mana Ikut ya? sama aku aja. Tapi ada orang nggak? Lihat Iya, coba. iya. Lihat dulu. Aman, kita Aman. mah aman. Oke. Ayo kita ke tempat saya ya. Siap. Oke, ayo. Nah, Di mana, Pak Den? Tempatnya? kayaknya di sini aman nih, Pak. Di sini kan. Di mana, Pak? Di sini aja lah, kayaknya aman nih. Mana? Roti ini. enak itu. Ini, Pak Den. Taruh. Duduk. Mana? Aman nih. Aman lah. Iya. Iya, di sini kan enggak ada. Oh, ini rotinya ya. Nah, saya minum dulu. Oke, Ini ada siap. yang minum nih. Aku coba dulu Saya ya. minum dulu ya. Iya, aku coba dulu ya. Rotinya coba dulu. Anak, mantap apa ini? Oh iya, aku tahu nih. Ini itu dari bakery Buyung Family ya? Iya, Pak Den. Wah. Pak Den tahu. Gampang kan ada siapa di sini? Enggak ada bener. Enak banget. Alhamdulillah. Tadinya lapar, jadi kenyang. Mantap. Aku udah ada orang. Enggak ada, tenang aja. Kalau nggak ada kamu, Saya cek dulu ya. Ya, buat. Nanti tunggu sini ya. Saya mau ke dalam dulu. Oke. Dua-duanya aja ini. Tapi tenang aja di sini mah aman. Nggak ada siap. Kenyang juga nih, alhamdulillah. Mantap. Bro, kesini. Wah ya lo. Nggak puasa nih. Aduh, si Denny siang-siang di bangunan ini nggak puasa. Aduh. Puasa. Puasa Pak. Nih Pak, yang tadi ribut-ribut itu mereka berdua di sini makan. Oh, Tuh lihat tuh Pak, lihat tuh bekas makan. wah itu punya orang. Ini kan bulan Ramadan. Puasa Pak, tapi kan lapar. Kenapa Pak. nggak puasa? Lapar nanti saya takut sakit Pak. Benar. Puasa itu menyehatkan. Wah, kata Nih, siapa? Kalau nggak percaya kita tanya Ustadz yuk. Kata siapa nih? Kata Pak Ustadz. Dengerin ya. Ketika perut saya kosong, kita nggak bisa konsentrasi, imun kita Enggak. berkurang, Pak. Supaya kita Betul, lebih kan? tahu. Ya. Kita tanya ke Ustadz yuk. Udah yuk. Mari kita tanya ke Ustadz. Ayo, boleh. Barang buktinya, saya bawa aja barang buktinya. Ayo cepat. Iya. Bukannya puasa. Nih, saya bawa barang buktinya. Saman,
gimana? Tadi videonya sudah kalian tonton kan pastinya? Di samping kakak sini sudah ada Kak Rini. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana tentang yang dua anak tadi. Ada yang tidak berpuasa katanya, yang satu kan tergoda temannya tuh. Nah, satunya jadi tergoda, jadi batal dan dia takut imunnya dia akan menurun. Nah, kita tanya kepada Kak Rini langsung yuk, gimana penjelasannya? Apakah benar bahwa kalau kita puasa itu akan menurunkan imun kita? Coba kita simak penjelasan dari Kak Rini. Silahkan Kak. Iya, halo adik-adik semua. Di sini Kakak dan Kak Iha akan menjelaskan tentang berpuasa. Apakah benar berpuasa itu menurunkan imun dan membuat kita menjadi kelaparan? Nah, sebelumnya mau Kak Rini tanya deh, kalian tahu nggak sih rukun Islam itu ada berapa? Coba Kak Iha tahu nggak? Rukun Islam ada 5 ya Kak? Iya, ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama itu apa ya Kak? 1 syahadat, 2 sholat, 3 3 puasa, Iya. zakat, 4 Empat puasa. puasa. Nah, lihat. Dalam Islam diwajibkan berpuasa. Nah, yang kita ketahui apa sih? Kenapa sih diwajibkan? Apakah ada di firman Allah? Nah, berpuasa itu diwajibkan karena dalam Al-Quran juga ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sudah sangat jelas bahwa puasa itu diwajibkan bahkan buat orang-orang yang terdahulu sebelum kita semua. Pada zaman Nabi, yaitu ada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, bahkan Nabi Yunus yang sudah tertelan oleh ikan paus selama beberapa lama ya, tapi masih kuat karena Nabi Yunus berpuasa. Jadi seharusnya kita sudah tahu bahwa dengan berpuasa, kalau memang itu tidak menyehatkan, maka akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Ataupun ada bunyi dari hadis mutasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Nah, di hadis itu, tahu nggak Kak Iha? Itu hadis dari zaman dulu kan ya, dan itu sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menyuruh kita berpuasa. Jadi itu tuh dari zaman dulu udah pasti baik buat kita, dan terbukti sekarang kesehatan juga menyuruh kita untuk berpuasa karena berpuasa itu bagus untuk menyehatkan tubuh. Contohnya aja nih, kalau kita mau operasi, pernah nggak Kak Iha dioperasi? Belum. Nah, biasanya kalau dioperasi itu kita disuruh berpuasa dulu. Karena apa? Mengosongkan lambung di perut kita agar tidak ada racun-racun atau kotoran-kotoran sisa dari makanan sebelumnya. Jadi, selain itu juga berpuasa akan menurunkan kolesterol. Juga biasanya ya kalau kita makan nasi itu kandungannya kan glukosa ya, glukosa itu manis. Nah, itu biasanya menyebabkan diabetes. Dengan berpuasa otomatis kita juga berkurang untuk makan nasi yang akan menghasilkan diabetes. Tapi nanti berpuasa kita pas bukanya makan buah-buahan, makan yang manis-manis, tapi manis-manisnya beda karena disuruhnya kita apa? Dari sunnah Rasul makan 3 buah kurma ya. Nah, itu malah menyehatkan kita. Terus kita juga bakal terbiasa. Yang tadinya makannya nggak teratur. Biasa Kak Iha sarapan jam berapa? Jam 6, kadang jam 7. Nah, terus makan siang? Nggak tahu, kadang istirahat jam 10, Nah, kadang kan? jam 11. Nah, kalau berpuasa kita udah pasti teratur. Pas sahur kita makan, terus nanti kita makan lagi pas berbuka. Walaupun 2 kali, tapi sesuai anjuran. Jika itu sesuai, maka kita akan tetap sehat. Kenapa sih kita itu selalu lemes? Sebenarnya itu bukan karena kita berpuasa, karena mungkin kitanya nggak sahur, atau pas kita lagi puasa kita lari-larian, malah buka aja di rumah. Seharusnya kalau berpuasa kita perbanyak amal ibadah, misalkan kita ngaji, terus kita bisa menghafal surat-surat, otomatis
capek kita dari lari itu pasti bakal berkurang. Jadi lebih baik banyak di rumah ya. Apalagi sekarang lagi social distancing, bukan? Iya. Jadi kita di rumah bisa tuh sekalian ngapalin surat-surat murojaah, kita baca-baca hadisnya, terus kita perbanyak buat baca Al-Qur'an, tadarus. Nah, jadi itu baik buat kita. Terus tahu nggak sih Kak Iha, hewan itu juga berpuasa. Oh gitu. Iya. Contohnya apa? Contohnya gini, saat tahu kan kupu-kupu? Ya tahu. Awalnya dari apa? Dari ulat. Nah, ulat sebelum jadi kupu-kupu itu kan jadi kepompong. Saat masa kepompong itu ulat berpuasa. Iya. Terus juga ada ular. Ular pasti dia ganti kulit. Iya. Nah, dengan berganti kulit, sebelum dia berganti kulit itu ternyata dia tidak makan dulu. Nah, nanti baru dia berganti kulitnya secara terus menerus. Jadi sebelum dia ganti kulit dia puasa, terus sebelum ganti kulit dia puasa gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lagi ya adik-adik bahwa puasa itu menurunkan imun dan membuat kita menjadi kelaparan, sakit, itu semua salah. Karena sesuai dengan sabda yang ada di dalam surat Al-Baqarah ataupun dalam hadis, bahkan dalam kesehatan, bahwa berpuasa itu justru menyehatkan dan baik untuk tubuh kita. Kayak gitu Kak. Gitu Kak. Adik-adik gimana? Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Rini kan, bahwa katanya kalau puasa itu tidak akan membuat kita lemah dan tidak akan menurunkan imun kita. Terima kasih Kak Rini atas penjelasannya. Iya, sama-sama Kak Iha. Apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah ada pesan-pesan untuk adik-adik yang sudah menonton video ini? Silakan Kak. Iya, pasti ada dong. Apa sih pesan-pesannya? Yang pertama, kalian harus tetap semangat dalam berpuasa. Jangan malas-malasan. Jadi, tetap berpuasa karena berpuasa itu ternyata malah menyehatkan. Yang kedua, kalau misalkan lagi keadaan kayak gini, kita kan lagi wabah ya. Nah, kalian jangan lupa selalu cuci tangan baik sebelum dan sesudah makan. Jaga kebersihan. Yang ketiga, dalam berpuasa jangan banyak tidur. Walaupun kita tidur dapat pahala, tapi kita harus tetap melakukan aktivitas yang lain. Misalkan berolahraga. Wah, berolahraga pasti capek kan? Tapi berolahraganya yang ringan aja. Gimana ya? Membantu orang tua, nyapu atau cuci piring bisa ya. Terus jangan lupa hafalan, jangan ditinggalkan dan tetap tadarus. Ya. Itu aja deh. Ya buat adik-adik, dan terima kasih juga buat Kak Iha atas waktunya. Ya, sama-sama Kak. Rabbil Alamin, kita sudah menonton tayangannya dari awal sampai dengan akhir. Nah, adik-adik, semoga kita semua tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan semoga kita tetap diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai dengan akhir. Ingat ya adik-adik, dari video yang tadi itu tidak boleh diikuti. Ada satu anak yang tidak berpuasa, tetapi kita tidak boleh mengikuti kegiatan adegan tersebut. Dan adik-adik tahu nggak, kegiatan yang tadi itu diambil sebelum bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe.